Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah kita panjatkan ya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk pertemuan pendampingan individu satu ya. Alhamdulillah, di sini kita langsung aja ya, Bu Sri. Ya, Gimana kabarnya hari ini, Bu? alhamdulillah baik meskipun agak sedikit lelah sih Bu. Banyak tugas ya, Bu ya? Iya, banyak tugas. Banyak tugas. Alhamdulillah, tapi udah selesai semua ya? Sudah sampai 1.2 sudah, alhamdulillah. Udah sarapan ya, Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, siap. Sebelum saya jelaskan tentang fokus pendampingan, Ibu udah tahu fokus pendampingan hari ini tentang apa? Belum Bu? Belum. Ya, fokus pendampingan hari ini yaitu yang pertama tentang LMS yang Ibu isi mulai dari tanggal 16 ya, 16 Agustus Iya. sampai terakhir itu kemarin modul 11 ya, terus modul 12 sampai rukol ya, Iya, rukol 2. rokol 2. Nah, terus yang kedua yaitu nanti kita menilik sedikit tentang foto video digital. Terus yang ketiga yaitu tentang LK 3 sama 4 apa LK 2 sama 3? Nih, LK 2 sama LK3. LK 3 ya. Siap. Oke. Dokumennya sudah disiapin ya, Bu ya? Sudah Bu. Sudah. Baiklah, saya mulai saja. Nah, karena proses sudah berjalan sebenarnya belum 1 bulan ya, tapi sudah melebihi modul 11, jadi sudah masuk ke modul 12. Apa yang telah dilakukan Ibu ya sebagai capaian selama 1 bulan menyangkut LMS dulu, apa yang bisa Ibu sampaikan? Ibu Menyangkut simpulkan menyangkut LMS sampai ke rukol 2 kemarin. Silakan Ibu simpulkan saja. untuk LMS dari modul 1. Modul 1 itu yang sudah dikerjakan modul 1.1 dan 1.2a itu alhamdulillah sudah saya selesaikan semua, meskipun agak sedikit tersendat. Paling enggak minimal saya mengerjakannya tidak melewati dudet. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Dan ternyata di awal-awal modul itu saya agak sedikit kaget Bu. Ternyata modul 1.1 saja sudah begini, apalagi nanti selanjutnya di modul 1.2 dan modul 2 dan modul 3 itu. Saya udah agak kebayang kayaknya lebih berat dari modul 1. Itu sih Bu yang saya rasakan. Ya. Untuk tanggapan saya sebenarnya tidak ada kekhawatiran ya Bu untuk modul seterusnya, karena kan Ibu mulai dari modul 11, modul 12 itu kan masih teori. Nah, sekarang kalau untuk modul seterusnya 13, modul 21 itu sudah banyak prakteknya. Oh gitu. Nah, itu sudah banyak praktek, banyak diskusinya gitu ya, jadi dijalani aja Bu. Semangat ya Bu ya. Iya Bu, mudah-mudahan sehat terus sampai kedepannya 6 bulan ke depan. Amin, 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 amin. Oke. Nah, saya langsung saja untuk pertanyaan berikutnya. Sebelum Ibu ikut CGP ya, Ya. apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Ibu merasakan atau Ibu resahkan yang terjadi ya sebelum
menjalani pendidikan ya, PGP ini. ya, dan silakan. Oke, kekhawatiran saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, yang pertama itu saya sebenarnya agak tidak percaya diri dengan diri saya, Bu. Karena apa saya bisa melewati 6 bulan itu yang begitu banyak tugas dan nanti praktiknya, karena itu berbarengan dengan tugas saya mengajar di kelas, kemudian tugas tambahan saya sebagai wakil, Bu. Jadi saya harus menjalankan ketiga itunya secara berbarengan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu awalnya saya takut tidak dapat dukungan. Dukungan yang pertama terutama dari keluarga saya, terutama suami dan anak saya, ada satu yang masih kecil gitu kan. Karena alhamdulillah dari suami sih mendukung, tapi anak saya yang kecil agak sedikit komplain kalau saya di depan laptop sampai malam, itu sering nanya, apalagi kalau lagi gimit, Bu, malam-malam itu pasti nanyain. Itu kekhawatiran saya yang keluarga. Yang kedua itu dari teman-teman sejawat saya, Bu, karena teman-teman sejawat saya apakah nanti saya bisa menyampaikan atau mengimbaskan apa yang telah saya dapatkan ke teman-teman saya terutama itu. Itu saja sih, Bu, kekhawatiran saya. Oke. Nah, setelah tahu ya itu kekhawatiran sebelum, setelah Ibu menjalani selama 1 bulan ya lebih kurang, itu apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud ya setelah pembelajaran 1 bulan ini? Terus sekaligus ya itu tadi kan dukungan ya kata Ibu ya. Iya. Nah, apakah semua ekosistem sekolah mendukung gitu? Silakan. Untuk dukungan dari teman-teman, yang pertama untuk dari kepala sekolah dulu. Dari kepala sekolah alhamdulillah mendukung sekali. Kami di sini ada bertiga CGP dan alhamdulillah bisa saling berbagi, Bu, ada temannya. Jadi bisa saling sharing antara tugas yang ini, tugas 1, tugas kedua, kita saling sharing, alhamdulillahnya itu. Kita bisa berbagi karena di sekolah kita ada 3. Kemudian dari teman-teman sejawat saya, untuk teman karyawan, alhamdulillah mereka juga sangat membantu ketika saya mengalami kesulitan pada saat mengupload LMS. Ternyata ada teman saya juga yang bisa, gitu kan. Kemudian kalau dari teman-teman ngajar saya, dukungannya ya alhamdulillah sebagian besar mendukung dan ikut senang sih dengan kami bertiga yang sudah lulus untuk CGP-nya di tahap 1 dan kedua. Mudah-mudahan kedepannya lancar. Amin. Itu aja. Kalau dari pembelajaran mungkin yang sudah saya dapatkan ya, Bu, yang modul 1.1 yang sudah saya pelajari, alhamdulillah saya sudah mulai mengimbaskan di kelas. Kebetulan tahun ini saya mendapatkan satu kelas yang ada anak inklusinya, ABK-nya. Itu saya praktekkan di kelas bagaimana saya memperlakukan anak tersebut supaya tidak terasingkan oleh teman-temannya yang lain. Jadi pada saat pembelajaran saya memberikan peran ke anak tersebut. Jadi anak tersebut senang saya kasih peran, misalkan pada saat teman-temannya belajar kelompok, anak tersebut saya kasih tugas untuk memvideokan hasil kerja teman-temannya. Dia senang kalau sudah selesai, alhamdulillah tugas saya selesai, Bu, gitu. Senang sekali anak itu. Tapi bisa ya? Tapi bisa, kalau untuk memvideokan bisa. Karena memang anak tersebut itu kekurangnya memang di berpikirnya agak kurang, lambat belajarnya. Jadi kalau misalkan saya menekan dia untuk ikut teman-teman yang lain kan tidak bisa. Jadi minimal dia sudah berpartisipasi membantu saya dan teman-teman untuk contohnya memvideokan atau membantu menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan teman-teman itu, beliau anak tersebut senang. Itu sih yang sudah saya lakukan pure nyatanya setelah saya mempelajari modul 1.1. Itu sih, Bu. Oke.
Nah, tadi kan terkait dukungan ya. Nah, mungkin ada saya singgung sedikit, ada nggak yang nggak mendukung gitu loh? Seperti apa? Kalau teman-teman yang tidak mendukung, eh kalau dari kenyataan sih nggak ada sih Bu, alhamdulillah gitu kan. Eh, mereka menyemangati kita justru bertiga. Ayo Bu Sri, ayo Pak Ode gitu, ayo Bu Huri gitu kan. Semangat, semangat, semangat karena kan 6 bulan ya Bu, lumayan panjang gitu kan. Saya baru merasakan ini nih. Karena PPG pun saya kan tidak seperti teman yang sebelumnya Pak Ode, Pak Huri, mereka kan PPG-nya juga 6 bulan. Itu sih Bu, alhamdulillah dukungan dari teman-teman luar biasa. Alhamdulillah berarti ya. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke implementasi ya Bu ya. Perubahan di ruang kelas ya, mungkin tadi udah Ibu singgung sedikit. Ya. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari ya, nah, apa perubahan yang dilakukan, maksudnya Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke. Untuk pembelajaran di dalam kelas, yang saya dapati, yang saya lakukan, yang pertama itu saya ingin mengubah pembelajaran saya. Apalagi saya pembelajarannya pelajaran matematika Bu. Jadi saya ingin mengubah pembelajaran di kelas itu berpusat pada anak. Selama ini kalau pelajaran matematika kan lebih guru yang lebih dominan ya Bu. Untuk tahun ini saya dipercaya untuk memegang kelas yang memang kurikulumnya kurikulum baru, kurikulum merdeka. Karena tahun sebelumnya saya masih memegang kelas 9, kurikulum lama. Dan di kurikulum merdeka ini saya mencoba untuk itu tadi, jadi pembelajaran berpusat pada anak. Di kelas 7, di kelas 8 saya sudah mulai, kalau awal pembelajaran itu saya lakukan ice breaking dulu ke anak-anak. Kemudian di dalam kelas pun ketika anak-anak sudah mulai jenuh gitu kan, kita balik lagi ke ice breakingnya lagi, ada ice breaking lagi. Apalagi kalau saya dapat jam terakhir Bu, jam terakhir pembelajaran matematika yang anak-anak itu sudah mulai ngantuknya. Kalau jam terakhir saya mencoba untuk pembelajarannya itu menggunakan aplikasi yang disenangi anak-anak. Salah satu contohnya yang sudah saya gunakan itu aplikasi Quizzes, dan alhamdulillah anak-anak pun senang karena kalau dikasih materi kemudian ada soal, kalau Quizzes online itu kan ada peringkatnya 1, 2, 3 gitu kan. Saya ngasih reward itu biasanya ke anak-anak yang peringkatnya 1, 2, 3 gitu. Rewardnya ya berupa kupon jajan di kantin. Anak-anak senang itu. Alhamdulillah saya sudah mengubah itu di kelas. Itu sih Bu yang saya rasakan. Nah, tadi kan Ibu bilang ada ice breaking sama, kan saya matematika juga ya. Ya. Nah, itu tidak memakan waktu atau cukup materinya, biasa kan terpusat pada guru ya. Kita selalu menjelaskan, menulis apa gitu. Nah, sekarang perubahannya apa tuh? Setelah ada ice breaking atau diskusi atau apa, materinya nyampe cukup? Kalau untuk materi saya tidak terlalu menekankan anak-anak yang harus bisa karena semuanya gitu ya. Karena merdeka. Iya, yang harus bisa semuanya, enggak sih Bu gitu kan. Jadi paling enggak memang anak-anak yang sudah bisa mereka tambah mengerti, yang anak-anak yang agak menengah itu mereka lebih paham lagi, terutama anak-anak yang agak di bawah agak kurang itu paling enggak sedikit mereka itu ada yang nyantol di pelajaran tersebut sih Bu, itu aja. Ya, oke. Apa saja pembelajaran yang dapat Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional KHD ya, yang mendorong Ibu melakukan perubahan tersebut? Bisa Ibu sebutkan dari pembelajaran, dari modul filosofinya? Kan banyak ya. Iya. Sebutkan aja salah satunya apa? Filosofi yang saya pakai karena saya
guru matematika, kemudian yang Ingarso sih Bu, Ingarso Sungtulodo, Ingmatio Maunkarso, Tuturi Handayani, itu yang saat ini saya mencoba untuk menerapkan itu. Jadi saya ingin menjadi guru, terutama yang saya ajar, saya menjadi teladan anak-anak. Ternyata saya ingin mengubah mindset anak-anak sih Bu. Ternyata pelajaran matematika itu tidak sesulit yang mereka bayangkan, tidak semenakutkan yang mereka bayangkan. Itu yang ingin saya ubah, yang terutama di dalam kelas seperti itu. Jadi paling enggak saya ingin ada anak-anak saya itu suatu saat ke depannya ada yang ingin menjadi guru matematika juga. Ternyata guru matematika enak ya, asik ya gitu kan. Tidak sesuai dengan bayangan mereka, katanya guru matematika galak kayak. Itu sih Bu. Bagaimana respon peserta didik ya, peserta didik Ibu atas perubahan yang dilakukan, dan bagaimana Ibu melihat respon tersebut? Untuk respon anak-anak setelah saya melakukan perubahan di pembelajaran, respon anak-anak cukup baik ya Bu, cukup bagus, antusias sekali. Jadi anak-anak itu tidak ada yang, biasanya kita menjelaskan anak-anak ada yang ngantuk, ada yang malas mengerjakan. Ini alhamdulillah setelah saya mengubah pola pembelajaran tersebut yang tadi berpusat pada anak-anak itu sudah mulai antusias kalau pelajaran matematika. Apalagi kalau misalkan saya lagi berhalangan hadir, itu biasanya anak pada nanya, Bu kemana, kok nggak masuk kemarin gitu. Itu sudah mulai begitu Bu, alhamdulillah itu. Oke. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang pertama, hal yang sudah baik yang tadi saya sampaikan, saya sudah sedikit merubah pembelajaran di kelas. Kemudian untuk kedepannya lagi, saya ingin berusaha untuk memperbaikinya kembali Bu. Jadi apa yang kurang pada saat pembelajaran hari ini ingin saya perbaiki di pembelajaran berikutnya. Dan untuk materi-materi yang memang butuh penguatan lagi, nanti saya berikan di pertemuan berikutnya. Itu sih yang ingin saya harapkan ke depannya. Terus lanjut, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan modul 11? Jurnal refleksi mingguan 11. Dwi mingguan itu sudah belum? Belum saya tuangkan semuanya tuh Bu, ternyata. Harusnya dituangkan ya di dalam aksi nyata. Oh, aksi nyata. Kalau untuk aksi nyata ya belum saya tuangkan ke situ. Mungkin nanti di aksi nyata saya akan untuk tuangkan. Oh ya, untuk berikutnya. Kalau yang ditanya ini kan modul 11, nanti mungkin bisa dituangkan di modul 12 ya. Iya Bu, ya untuk aksi nyata. Nah, ya soalnya perubahan konkret itu yang di dalam kelas itu harus dituangkan di dalam jurnal refleksi mingguan, gitu. Siap. Waktu diskusi sama Bu Neni atau di apa ya? Bukan sinkronus ya, berarti asinkronus ya. Iya. Itu dalam mengupload atau misalnya caranya itu nggak dijelaskan sama Bu Neni ya, Bu? Mengupload dijelaskan sih Bu, cuma apa namanya, karena agak cepat gitu kan, jadi saya juga kadang masih suka meraba-raba ini bagaimana, ini bagian mana yang harus diupload gitu kan. Gitu. Kayak kemarin itu ada pertanyaan ya yang terkait jurnal refleksi nyata, juga saya agak kebingungan kemarin kan, mau mengupload ke di mana, bagiannya posisinya yang mana ya upload jurnalnya gitu kan. Ternyata ada ini tersendiri, ada kolam tersendiri gitu. Saya pikir jurnal refleksi itu untuk yang modul 1.1 tetap ada di modul 1.1-nya Bu, gitu kan. Ternyata dia punya kolam tersendiri gitu kan. Berarti gitu. Bu kemarin uploadnya ada 2 tugas berarti? Yang di aksi nyata, pertanyaan aksi nyata Ibu buat, habis itu Ibu upload di jurnal refleksi. Iya, saya nguploadnya di jurnal refleksi. Nah, tugas jurnal refleksi Ibu bikin juga nggak?
tugas jurnal refleksi saya bikin, yang aksi nyata Bu, yang saya belum tuangkan itu tadi. Nah itu kemarin kalau Bu Nurita, Iya. Bu Rita, itu pertanyaan di aksi nyata dibuat, Iya. di upload di Jurnal refleksi. Nah tugas di jurnal refleksi di upload lagi, jadi ada 2. Oh, jadi ada 2 uploadan ya Bu? Iya. Oh, iya, yang aksi nyata kita juga bingung, ini Nah. aksi nyata uploadnya di mana gitu. Jadi Nah. di jurnal refleksi 2 uploadan ya Bu? Iya, makanya saya tanya kemarin ke Bu Neni ya, coba udah dijawab belum di forum komunikasi. Sebentar. Belum dijawab. Belum ada. Ya udah, oke. Berarti Jadi, nanti saya upload yang aksi nyata di jurnal refleksi ya Bu? iya, ada 2. Itu masih rancu, makanya saya tanya Bu Neni belum ada jawaban. Oh, gitu. Oke, kita lanjut ya. Iya Bu. Mungkin lanjut dulu ke LK kali ya Bu ya. LK. LK evaluasi diri ya. Ya. Ini kan kemarin saya mintanya buru-buru ya, karena kan ini mau diupload untuk loka orientasi kan. Nah ibu ngisinya benar-benar ngisi atau cepet-cepet aja sebagai saran ngisi aja gimana? Ada memang yang beberapa yang memang saya isi pas di kemarin apa LO ya Bu? LO Ya itu saya isi di LO, memang saya isi di LO ada yang evaluasi diri, yang sudah sempat saya isi di LO itu yang nomor pengembangan diri dan orang lain sama kepemimpinan pembelajaran itu sudah saya isi di LO memang. Tapi untuk yang kepemimpinan sama kepemimpinan manajemen sama kepemimpinan pengembangan itu memang baru saya isi pada saat Bu Ibu Desi, minta. ya betul. Oh, gitu. Jadi baru separuh saya kerjakan di LO. Oke. Soalnya dari 2 yang sudah saya responden katanya asal isi aja karena cepet-cepet gitu. Maka apa saya tanya lagi, oh jawabannya nggak sesuai katanya gitu kan. Ya udah di sini kan lembar evaluasi kan ada 4 kompetensi berarti ya. Iya. Ada kompetensi diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen dan pengembangan sekolah. Nah di sini ada pertanyaannya. Nah, menurut Ibu dari yang sudah diisi ini, kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan alasannya. Kompetensi yang sudah baik. Untuk kompetensi yang sudah baik, yang pertama saya sudah mulai melakukan pembelajaran dengan media yang inovatif. Meskipun di sebelum-sebelumnya itu saya jarang menggunakan itu, tapi setelah saya mengikuti CGP dan mulai belajar modul 1 ternyata harus begini pembelajarannya, saya mulai mengubah itu. Itu sih Bu kalau untuk pembelajaran di kelas. Ya. Ibu mengajar di kelas pakai PPT atau masih whiteboard? Kadang PPT, kadang whiteboard Bu. Kadang malah saya menggunakan lab komputer di sini. Oh gitu? Iya. Jadi gimana caranya? Terkait kalau menggunakan lab ini biasanya kalau ketika saya menggunakan aplikasi yang tadi Quizzes itu. Jadi kita menggunakan lab biar anak-anak sedikit ada refresh lah, jangan di dalam kelas mulu gitu. Ayo kita pindah ke lab komputer gitu kan. Bisa anak ya? senang, iya. Oke. Selama lab komputernya nggak dipakai sih Bu, kan kita lihat jadwal juga. Kalau SMP mungkin bisa kali ya. Kalau SMK susah ya. Iya. Karena ke bengkel susah ya. Oke. Terus kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Alasannya apa? Kompetensi yang harus ditingkatkan, kompetensi IT. IT saya mungkin kalau dibilang bisa ya bisa gitu kan. Saya pun banyak belajar otodidak Bu, kalau nggak langsung tanya sama teman saya. Kalau saya otodidak buka YouTube masih agak bingung, saya tanya teman saya yang memang sudah ahlinya di bidang IT gitu kan.
karena memang ternyata untuk sekarang ini IT itu sangat luar biasa kita butuhkan. Karena perkembangan zaman anak-anak juga, jadi IT saya yang memang harus dikembangkan lagi ke depannya. Benar-benar sama saya juga. Nah, oke, mungkin untuk evaluasi ya, untuk asesmen mandiri ya, kompetensi ya. LK2 ya Bu? Ya, itu kan ada belum dilakukan, mulai dilakukan, sering dilakukan, konsisten dilakukan. Nah, dari data ibu ini kan ini udah saya print ya. Iya. Ini kan banyak yang belum dilakukan ya. Iya Bu. Kalau karena pertanyaannya itu kan 3 bulan terakhir. Kalau 3 bulan terakhir berarti kan pembelajaran yang sebelumnya ya Bu. Oh iya, itu memang belum saya lakukan. Kemudian baru-baru ini saja di bulan-bulan ini baru mulai saya lakukan. Itu sih Bu. Iya, tapi banyak juga ya. Yang paling banyak yang sudah dilakukan tentang apa? Yang konsisten dilakukan, konsisten. Yang konsisten saya lakukan di kelas itu, saya selalu mendengarkan respon anak-anak Bu. Ketika anak-anak saya berikan materi, saya jelaskan, kemudian anak-anak ada yang punya cara lain gitu kan. Ada anak-anak yang seperti itu, Bu saya boleh nggak pakai cara ini gitu kan. Bu boleh nggak caranya begini, Bu boleh nggak ngitungnya seperti ini gitu kan. Itu itu selalu saya lakukan dan konsisten saya lakukan. Saya menerima pendapat anak-anak, oh boleh, yang penting selama di hasil akhirnya sama. Mau pakai cara apapun, yang namanya matematika tidak hanya satu jalan. Jadi sama kayak kita mau pergi kemana gitu, kalau mau pergi ke Jogja jalannya kan macam-macam kan, bisa lewat sini dulu, situ dulu. Sama matematika juga seperti itu yang konsisten saya lakukan sih ke anak-anak. Jadi anak-anak mempunyai pendapat terkait dengan menyelesaikan soal berbeda, itu selalu saya respon sih dengan baik. Nah, terkait KHD tadi Bu, biasanya kan kita matematika emang sebenarnya emang kata anak-anak kan guru matematika galak ya. Iya. Agak emosian kali ya. Sekarang gimana emosian Ibu gimana sekarang? Udah tertata atau gimana? Oh iya, untuk emosi memang Bu sudah mulai tertata. Karena itu mungkin kalinya saya mulai kalau pagi datang ke kelas itu saya awali dengan ice breaking dulu gitu. Jadi itu sebenarnya menghilangkan emosi kita pada saat sebelum masuk kelas Bu. Ternyata saya merasakan itu banget gitu. Jadi ayo kita tepuk semangat dulu anak-anak. Saya mulai agak emosinya yang sebelumnya itu di bawah atau ada kerjaan saya menumpuk di kepala, ternyata pas di kelas saya melakukan ice breaking dengan anak-anak itu sedikit agak menurun gitu Bu emosinya. Itu sih Bu. Iya sih. Mungkin kalau anak-anak SMP masih bisa ya, yuk anak-anak tepuk tangan apa. Kalau SMK kan nggak bisa, udah gede ya. Maka saya bingung ice breakingnya benar-benar yang ya dicari yang tepat juga. Dicari yang tepat untuk usia mereka memang Bu, benar. Makanya saya bingungnya memilihnya yang seperti apa itu, karena anak-anak sekarang, anak-anak SMK itu sekarang kan gimana ya, mereka banyak ngetawain apa, ngeledekin apa gitu, susah ya, apalagi anak-anak 56 ya. Ya, saling berbagi aja Bu. Oke. Mungkin kalau masalah ini semua udah, kita lanjut ke ini Bu, portofolio digital. Oke. Ibu buka aja portofolio digitalnya. Ibu belum saya buka semua ininya, LMS-nya. Ibu doang kayaknya. Yang belum kebuka ya Bu? Yang belum semalam nggak bisa buka. Tapi yang terakhir sudah aksi nyata udah saya buka.
Untuk saya menjelaskan portofolio digital saya, Bu. Ah, Untuk iya, ibu liatin aja dari situ. Nah tuh, udah sampai di mana? Oke, saya baru membuat kulitnya, Bu. Profil, aksi nyata, LMS, Oh iya. pendampingan, lokakarya. Untuk profil juga belum saya lengkapi semuanya. Yang sudah saya upload memang yang tugas-tugas LMS itu Oh, sudah udah. saya upload. Sebagian besar sudah saya upload. Untuk yang lainnya belum, Bu. Ini masih bentuknya kulitnya aja yang sudah saya bikin. Saya sebelumnya pernah mengikuti pelatihan ini sih, Bu. Oh udah. Dari P2KPTK. Cuma itu udah beberapa bulan yang lalu dan kan praktek juga cara membuatnya. Saya agak lupa jadi harus buka lagi gitu kan. Tapi pernah ikut ya? Iya, yang di P2KPTK Zoom. Oh Zoom. Iya, Zoom. Waktu itu masih Zoom. Jadi pembelajaran apa kemarin tuh? Salah satunya membuat ini. Membuat portofolio dengan Google Sites ini gitu. Berarti belum sampai ke aksi nyata ya? Belum, Bu. Aksi nyata belum saya Masih upload. profil berarti? Masih di profil sama LMS. Oh, LMS tadi udah. udah saya upload. Oh, udah. Ya, hasil-hasil LMS. Sebenarnya kalau di sini kan waktunya dikasih 60 menit ya. Nggak apa-apa kalau ibu mau nambah Menambah portofolio digitalnya, prosesnya. prosesnya. Oke, siap. Nambah apa silakan. Tapi sebentar aja nggak apa-apa. Jadi yang pernah saya ikut pelatihan waktu itu saya membuat portofolio juga. Isinya sama membuat media matematika, Bu. Oh, itu? Iya. Cuma karena sudah lama, jadi saya harus buka-buka lagi. Iya. Ah, Itu bagus tuh. Ya, ini waktu saya ikut pelatihan karena kan memang ada tagihannya, Bu. Harus diselesaikan, Iya. linknya harus dikirim. Boleh kirim saya Bu linknya? Siap, Bu. Nanti saya WA, Bu. Kita di situ suruh membuat media pembelajaran juga yang diupload di situ sih, Bu. Oh gitu. Iya. Tapi udah sampai selesai itu ya? Itu sudah selesai karena kan memang diminta tagihannya. Oh. Karena ada tagihan yang harus dikumpulkan kan kalau pelatihan itu, iya. Nggak apa-apa itu lanjutkan. Ada sakit kuping saya, nggak apa-apa ya, bentar ya. Nah, ini yang medianya, Bu, media pembelajaran yang waktu itu saya buat sih. Di sini Ya, sih. udah Ya. bagus ya. Tuh, ada bikin beranda tujuan. Nanti kalau diklik ini tujuannya muncul ini sinyalnya. Latihan soalnya ada semua di situ. Iya. Materinya kita klik ini nanti ada materi di situ. Kita klik ini ada soal. Ya, bagus itu Bu. Boleh deh nanti ajarin saya. Itu makanya kemarin saya pas bikin portofolio digital itu ini udah pernah saya buat tapi udah berapa bulan yang lalu jadi saya harus balik lagi buka lagi gimana caranya. Kan baru beberapa bulan. Iya, tuh ini upload materinya juga ada. Iya ya. Tagihan, Bu, itu jadi tagihan kita. Itu dapat sertifikat ya? Iya. Iya itu udah bagus tuh, udah jauh pelajarannya.
Maaf Bu Desi, kalau untuk portofolio digital apakah di kulitnya itu sudah di-upload harus ada misalkan apa aksi nyatanya atau LMS-nya, pendampingannya, atau memang kita bebas menambahkan sendiri gitu? Bebas katanya, Oh bebas. bebas aja. Jadi tidak dipatok yang ini Enggak. harus ada Kan 5 ada contoh itu, kan ada contoh. yang dari ya ada contoh. Iya. Bebas aja. Kreasi sendiri. Tadi udah dipoto ya?